A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Bendahara Yayasan SMP Hidayat Sukodono, kepada yang terhormat Bapak Ibu Waka SMP Hidayat Sukodono, dan yang tidak lupa saya hormati Bapak Ibu dari Mandiri Yatim ini, dan Yatim Mandiri, dan Kak Atin ya sebagai pendongeng nanti yang bersama-sama ada di sini nanti bercerita tentang apa nanti sama Kak Atin. Dan tidak lupa pula anak-anakku yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah, di mana kita bisa berkumpul di sini dalam surganya Allah di sini ya. Kedua, salawat serta salam tidak lupa kami hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau kita bisa menjadi insan yang lebih baik. Amin. Langsung saja ya anak-anakku, di sini nanti ada Kak Atin yang sebagai pendongeng kalian. Ini nanti bercerita tentang apa, begini juga nggak tahu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah ikut partisipasi ya, dalam acara ini, bilang sama orang tuanya, mengucapkan terima kasih. Besar, kecil, yang kalian sodakokan itu adalah tiket kalian nanti masuk surga, di anak-anakku ya. Nah, di sini nanti bersama kakak dan bapak-bapak ini nanti kalian diberi cerita dan sebagainya. Kemudian kalau sudah nanti sampai jam berapa Bapak? 45 menit, terus nanti langsung ke kelasnya masing-masing ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Bu Yeni dari sini saya buka untuk acara kegiatan safari berkreasi di SMP Wijaya Sukodono. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita itu nanti akan menginspirasi diri kalian. Kemudian kamu merasa gimana ya kalau misalnya pada diri saya, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu yang perlu saya berikan motivasi kepada anak-anak supaya yang jelas momen seperti ini tidak mungkin akan terulang, jangan disia-siakan. Silakan fokus ya, mendengarkan dan mencermati apa yang disampaikan oleh beliau-beliaunya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SD, di TK, Masya Allah, hari ini Bunda Atin bersyukur bisa berkesempatan bertemu dengan kakak SMP. Kayaknya kita nggak beda jauh ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Jaya Sukodono, Rabbi Sholli Sodri wa Yassir Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tiada kata yang indah selain puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang sampai detik ini masih memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, dan nikmat waktu luang. Ya, seperti kakak-kakak semua. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada manusia mulia, teladan kita sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad SAW, yang kelak kita sangat mengharapkan syafaat beliau. Semoga yang hadir di ruangan ini semuanya nanti mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Oke, manggilnya 7, 8, 9 campur berarti ini. Yang 7 mana? Oke, yang 8, yang 9. Padahal Bunda masih mikir, oh 7 itu berarti kelas 1, karena zamannya Bunda Atin dulu kelas 1, 2, 3 ya. Kelahiran manusia mulia yang kita cintai hingga detik ini. Ada yang tahu lahirnya tahun apa? Tahun gajah. Tanggalnya tanggal berapa?
Iya betul. 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi kita di kota Mekah. Masya Allah ya, semuanya ingat. Tapi semuanya juga sudah tahu ya, kenapa kok tahun itu disebut tahun bergajah? Ya, karena ada penyerbuan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Oh iya, Bunda Atin belum kenalan. Jadi Bunda Atin itu teman-teman dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia atau biasa dikenal dengan TPMI. Jadi Bunda Atin dan teman-teman itu roadshow ya, mengenalkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran untuk anak-anak Indonesia. Makanya hari ini kita mau berbagi kisah tentang Rasulullah. Oke, karena sudah tahu ya tentang kelahirannya Rasulullah di mana, wafat ayahnya ya. Jadi sejak Bunda Aminah 2 bulan mengandung Rasulullah, Abdullah sang ayah sudah meninggal saat perjalanan berdagang. Nah, berarti lahir sudah tanpa ayah. Ya, setelah Abu Thalib itu adalah paman yang paling miskin. Karena selain Abu Thalib ada pamannya lagi, siapa namanya? Abu Lahab, Abu Jahal ya. Mereka semua kaya-kaya. Tapi ternyata diasuh oleh Abu Thalib yang paling miskin, tapi paling banyak anaknya. Wah, Rasulullah kecil dan saudara-saudaranya tadi anaknya Abu Thalib tidak pernah makan kenyang, teman-teman. Makanan yang sedikit dibagi rata karena Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah. Teman-teman tadi kesini sudah sarapan? Oh, ada yang belum. Sama berarti sama Bunda. Yang sudah sarapan siapa? Yang nggak sarapan berarti bawa uang 1. Oh, nanti ke kantin ya. Nah ya, teman-teman harus bersyukur karena masanya teman-teman sekarang jauh lebih enak, jauh lebih nikmat dari Rasulullah. Rasulullah kecil, teman-teman, tidak mau melihat pamannya itu kesusahan. Ya, bagaimana caranya agar Rasulullah kecil itu bisa membantu perekonomian, membantu keuangan Abu Thalib? Ada yang tahu? Mengembala. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Tahu ya selawat itu? Iya, Habib Syekh Kermania ya. Nah, kecil ya sudah belajar mandiri, mencari uang sendiri. Di sini siapa yang sudah bisa cari uang sendiri? Nah, pinter. Ngapain Kak? Jualan online atau ada yang game online? Nah, katanya kan sekarang game juga bisa dapat uang ya, yang pinter. Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi Rasulullah sejak kecil itu sudah seperti Nabi Ibrahim tadi ya, menyelamatkan nyawa. Nah, teman-teman kembali lagi kepada Rasulullah. Nah, ketika teman-temannya yang mengembala kambing banyak itu kambingnya sedang makan, teman-temannya tidur. Rasulullah diajak, wahai Muhammad, ayo tidur aja. Ngapain kambingnya makan rumput kamu tungguin? Yuk tidur aja di bawah pohon. Jadi duduk bersandar di pohon, kena angin sepoi-sepoi di padang rumput. Masya Allah, nikmatnya. Tidak, teman-teman. Rasulullah jawabnya gimana? Tidak. Aku dibayar majikanku, aku digaji majikanku, aku diupah oleh majikanku, bukan untuk tidur, tapi untuk menjaga kambing-kambing ini agar makan yang banyak, hingga nanti petang, hingga nanti sore aku kembalikan mereka kepada majikanku. Nah, teman-teman, ketika sore menjelang, Rasulullah kembali pulang. Mengembalakan Rasulullah itu gemuk-gemuk. Pasti kalau disembelih dagingnya banyak, air susunya banyak. Bagaimana kata majikannya? Wahai Muhammad, sejak kambing-kambing ini engkau yang mengembalakan, sekarang badannya sehat, gemuk-gemuk, air susunya pun banyak. Terima kasih karena kebaikanmu. Sekarang aku tambahi upahmu. Yang biasanya UMR di atas UMR dapat bonus, mau?
Mau. Sama teman-teman itu menjadi nabi, menjadi rasul yang terakhir. Berarti setelah Rasulullah ada nabi lagi nggak teman-teman? Ketika teman-teman dirayu, nah, ada yang merayu ngasih hadiah, ngasih uang, ngasih rumah. Tapi harus ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, bagaimana? Nggak bisa. Sudah harga mati ya, nggak bisa ditawar lagi. Nah, begitulah perjalanan Rasulullah mulai anak-anak sampai menjadi pemuda, sudah menjadi entrepreneur. Ya, sampai akhirnya ada seorang saudagar yang kaya raya, ratunya Mekah. Siapa namanya? Bunda Khadijah, yang kekayaannya sangat banyak, perdagangannya pesat, mencari seorang yang amanah, yang bisa diutus berdagang, ya, yang bisa memimpin rombongan dagang. Bingung Bunda Khadijah, siapa di Mekah ini yang cocok? Hingga telinganya Abu Thalib itu mendengar, lalu berpikir, iya, kalau ke bulan kan sudah biasa, sudah sering ya. Nah, yuk siapa yang mau ke matahari, tapi jangan ngajak Bunda ya. Nah, mau jadi apapun yang penting. Nah, novel apa yang dipunya Nak? Cinta dan Hukum. Wah, Masya Allah. Bunda Atin juga sama, dulu itu SMP, mulai SD Bunda Atin itu senang baca novel. Sebentar, dibenerin dulu badunya. Biar gak kenapa kok bingung? Kok gede-gede? Iya, pengalaman pertama ya lah ya Bunda Atin juga. Bunda Atin malah pulang ini karena gede. Nah, ini kita sedang ada di SMP Wijaya Sukodono. Hah? Loh, kenapa? SMP? Betul, di SMP. Loh, kirain TK. Loh, TK kok bisa begini? Iya kan, Lala biasanya di TK sama SD teman-teman. Iya, makanya ini pengalaman pertama kita ke SMP ya. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan kisah tentang Rasulullah. Pengen? Teman-teman pengen? Pengen. Siapa yang mau masuk ke surga? Siapa yang mau masuk sekarang? TK biasanya kejebak. Iya, TK. Ini kakak-kakaknya konsentrasinya sudah bagus, gak bisa dijebak. Iya, pengen masuk surga tapi belum sekarang ya lah ya. Nah, Bunda Atin sama Lala berpesan nanti ketika teman-teman masuk surga ya lah ya, yang selalu Bunda Atin apa seperti ilmu ya Bunda. Betul. Teman-teman yang ngasih ilmu itu Bapak Ibu guru. Ketika masuk surga jangan mau disuruh masuk surga sendiri, harus ada Bapak Ibu gurunya. Sudah Bapak Ibu gurunya dicari. Malaikat Ridwan bilang lagi, sudah Mbak, Mas, ini gurunya dari SMP Wijaya Sukodono sudah ada, ayah mamanya sudah ada, sudah silakan masuk. Ma, masih nggak mau? Enggak. Loh, kok belum mau? Lah ini bapak-bapak dari yatim mandiri. Oh iya iya. Betul. Belum. Loh, kenapa? Bapak-bapak dari yatim mandiri dicari juga. Oke. Lah Bunda Atin nggak digoleki. Iya. Kalau teman sahabat saudara sudah, Bunda Atin dicari. Malaikat tanya, Bunda Atin itu sopo sih? Kok adik dicari diajak masuk surga? Bilangnya gimana lah? Ya, Bunda Atin itu pernah datang sekali ke sekolahku, Malaikat Ridwan. Terus berbagi kisah Rasulullah. Dari situ aku jadi anak mandiri, jujur, terus sabar. Jadi aku ya pengen masuknya sama Bunda Atin. Iya. Siap ya nak ya teman-teman. Jadi nanti ketika di surga ketemu Rasulullah yang kita rindukan, yang kita cintai, sampaikan salamnya Bunda. Kalau Bunda Atin juga sangat rindu sama Rasulullah, sangat cinta sama Rasulullah. Ikhtiar Bunda
dari sekolah ke sekolah, dari TPK ke TPK itu ingin mengenalkan sifat Rasulullah kepada teman-teman semua, agar nanti banyak saksi, banyak anak-anak yang mengenal Rasulullah dan memanfaatkan diri Bunda Aziz untuk ketemu Rasulullah, untuk menghadap Rasulullah. Siap teman-teman ya? Ketika nanti di Lala belum dikasih makan. berarti belum sarapan. Belum. Loh, katanya nggak mau sarapan, nggak perlu sarapan. Iya, saya lupa kan boneka. Iya. Ya tak kirain. Ya tak kirain apa enggak? Lala kan nggak perlu makan, nggak perlu minum ya. Iya sih, teman-teman. Lala mau pantun boleh? Boleh. Ya, gimana pantunnya? Tiup aiten ketiban timbo. Wah. Ini ada guru bahasa Indonesia Kak yo. Wah, boleh nggak tepat diprotes lah pakai bahasa Indonesia ya. Enggak, kalau tak protes diri. Loh, kenapa? Bunda Aziz kan yo tulisan bahasa Indonesia. Iya sih, iya lah ya. Oke, dilanjut. Cukup semanten atur kawula. Saya kan boten nyuwun ngapura. Ya, di ngapura lah. Naik sampan bersama sang kekasih. Lala tadi cakep kok Bunda gak cakep. Diulang ya. Naik sampan bersama sang kekasih. Asik, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kapan-kapan bisa jumpa lagi ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.